Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat. Dan mumpung ini anak-anak libur ya, jadi ya bisa sambil berjemur di rumah. Oke, pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi bedah buku Stephen Covey ya, 7 kebiasaan manusia yang efektif. Dan ini menjadi video part 8 atau bagian ke-8. Wah, makin lama nih makin asik teman-teman ya. 7 kebiasaan, sebuah tinjauan umum. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya 7 kebiasaan ini mau ngomongin apa nih gitu ya. Ada kutipan, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Aristotle. Jadi yang ngomong nih Aristotle, atau kalau di Indonesia Aristoteles ya, dan beliau adalah seorang filsuf Yunani yang lahir tahun 384 sebelum Masehi. Waduh, itu kalimat ini Anda dengerin sekarang tapi diomonginya itu 384 sebelum Masehi loh diomonginya. Karakter kita pada dasarnya adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Taburlah gagasan, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah nasib. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam hidup kita karena konsisten dan sering merupakan pola yang tak disadari. Maka kebiasaan secara terus-menerus setiap hari mengekspresikan karakter kita dan menghasilkan efektivitas kita atau ketidakefektifan kita. Itu sebabnya ya saya paling males kalau ngomong alasan teman-teman. Kalau kita sering ngomong alasan tanpa disadari, itu akan jadi karakter kita dan orang akan mengenal kita sebagai orang yang karakternya apa? Tukang punya alasan, kan gitu ya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Horace Mann, seorang pendidik besar, kebiasaan itu seperti kabel. Kita menenun seuntai demi seuntai setiap hari dan segera kebiasaan itu tidak dapat diputuskan. Secara pribadi saya tidak setuju dengan bagian terakhir dari pernyataan beliau. Nah, bagian yang tidak bisa diputuskan itu si Stephen Covey itu nggak setuju ya. Saya tahu kebiasaan dapat diputuskan, kebiasaan dapat dipelajari dan dilepaskan. Jadi bukan terus kemudian kalau kita punya kebiasaan suka bolos gitu ya, tukang alasan gitu, terus itu tidak bisa dihilangin. Bisa diputuskan kalau menurut Stephen Covey itu. Akan tetapi saya juga tahu hal ini bukanlah suatu perbaikan yang cepat. Diperlukan suatu proses dan komitmen yang luar biasa untuk itu gitu. Kebiasaan kita bisa dilepaskan, tetapi itu bukan proses cepat, itu butuh proses yang alami dan tentu saja sebuah komitmen. Contoh seperti misalnya live stream ini ya. Dulu kebiasaannya menunda live stream, menunda apa aja deh alasannya. Ya akhirnya itu jadi kebiasaan dan itu membentuk karakter kita suka menunda. Tetapi bukan berarti itu nggak bisa dilepaskan, bukan berarti itu nggak bisa dihilangin ya. Kalau saya tahu bahwa live stream adalah kebiasaan untuk sukses, ya saya lakukan, tapi itu butuh komitmen ya, komitmen untuk pokoknya sekarang aku live stream ya, itu komitmen apapun yang terjadi. Dan kalau sudah komitmen ya lakukan. Awalnya untuk punya kebiasaan live stream awalnya susah yang minta ampun beneran ya, tetapi begitu punya kebiasaan live stream dia sudah menguasai kita, susah banget untuk nggak live stream lah. Itu luar biasa ya. Pokoknya buat saya sendiri apapun kebiasaan untuk sukses tak lakoni wes. Orang yang menyaksikan perjalanan Apollo ke-11 yang ke bulan
terpaku ketika melihat manusia pertama berjalan di bulan dan kembali ke bumi. Pujian seperti fantastis, luar biasa, tidak cukup untuk menggambarkan hari-hari yang penting itu. Akan tetapi, untuk tiba di sana, para astronot tersebut benar-benar harus lepas dari tarikan gravitasi bumi yang besar sekali. Lebih banyak energi yang dikerahkan dalam beberapa menit pertama peluncuran, dalam beberapa mil pertama perjalanan, dibanding yang digunakan selama beberapa hari berikutnya dalam menempuh 1,5 juta mil menuju bulan. Jadi yang susah itu adalah memulai kebiasaan, itu energinya luar biasa. Saya tahu beberapa dari teman-teman di sini sudah tahu bahwa live stream itu bermanfaat. Nyatanya bisa nonton. Anda punya waktu untuk itu, tetapi untuk memulainya beratnya minta ampun. Ada rasa nggak pede lah, ada rasa nanti kalau, tapi negatif gitu. Kalaunya itu negatif, sehingga itu menunda-nunda terus akhirnya. Namun begitu Anda membuat sebuah keputusan, pokoknya apapun yang terjadi, mau semenit, mau 2 menit, mau 3 menit, mau sambil mau WC, mau sambil pura-pura kamar kecil, mau sambil masak, lakukan saja sambil membayangkan ini hasilnya rumah 1 miliar. Misalnya, loh, ini rumah di belakang ini hasil cuap-cuap cuan, teman-teman. Ini rumah hasil cuap-cuap. Jadi tidak bisa saya akan punya hasil seperti ini kalau tidak cuap-cuap. Ya, nah sekarang Anda silakan putuskan sendiri, apakah cuap-cuap tiap hari seperti ini tapi bisa punya rumah hasil TNC seperti ini. Masih susah, untuk cuap-cuap tidak susah ya. Kebiasaan juga memiliki tarikan gravitas yang besar sekali, lebih besar daripada yang dapat disadari atau mau diakui. Untuk mematahkan kebiasaan yang sudah tertanam dalam, seperti menunda-nunda, tidak sabar, tukang mencela, atau egois yang melanggar efektivitas manusia, diperlukan lebih daripada kemauan yang kecil dan beberapa perubahan kecil dalam hidup kita. Peluncuran membutuhkan tenaga yang besar sekali, tapi sesudah kita memutus tarikan gravitasi, kebebasan kita menghadiahkan dimensi yang sepenuhnya baru. Nah, begitu kita sudah nyaman dengan kebiasaan itu, enak sekali rasanya, tanpa beban. Ada waktu, pasang tempat untuk dudukan HP, cek izin live stream, langsung live stream, enak sekali. Tapi kalau belum punya kebiasaan, mau live stream aja padahal bisa banget gitu ya, semuanya bisa banget, maju mundur. Itulah kalau orang mau meluncur ke bulan itu, tarikan pertamanya itu berat sekali, butuh komitmen. Definisi kebiasaan ya, apa itu kebiasaan? Untuk tujuan kita akan mendefinisikan kebiasaan sebagai titik pertemuan dari pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Jadi kebiasaan itu adalah pertemuan dari 3 kelompok, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Ini menciptakan kebiasaan. Kalau kita kurang dari satu itu, pasti belum terjadi kebiasaan. Misalnya kita kurang punya pengetahuan, ya kita jadi nggak punya kebiasaan. Atau kita kurang dari sisi keinginannya, itu juga susah untuk punya kebiasaan. Harus gabungan 3 hal itu. Pengetahuan adalah paradigma teoritis, apa yang harus dilakukan dan mengapa. Keterampilan adalah bagaimana melakukannya, dan keinginan adalah motivasi, keinginan untuk melakukannya. Agar sesuatu bisa menjadi kebiasaan dalam hidup kita harus mempunyai ketiga hal ini. Menciptakan kebiasaan tertentu mensyaratkan suatu upaya pada ketiga dimensi tersebut. Dimensi keterampilan, dimensi keinginan, dan dimensi pengetahuan. Kita ngomong tentang live stream. Apa itu live stream? Pengetahuan apa yang Anda tahu tentang live stream? Live stream itu apa gitu ya, dan mengapa? Apa yang harus dilakukan? Live stream itu pokoknya adalah ngomong seperti ini.
cuap-cuap cuan. Pokoknya kita sharing apa aja yang bisa kita rasakan, nikmati dari usaha TNC ini. Misalnya dari sisi produk, ya, ambil produk apa di sharingkan, itu sudah live stream. Misalnya dari sisi bisnisnya, kita ngomong bahwa kita bisa dapat reward apa, kita bisa ngomongin bahwa kemarin dari hasil sponsori saya bisa dapat bonus sekian, ya, kemudian hasil-hasil apalah gitu ya. Nah, bisa juga dari sisi alasan, motivasi, ya, kenapa sih saya ngelakuin ini gitu, kenapa saya harus melakukan ini gitu, apa motivasi Anda? Oh, saya pengen sehat, saya pengen sembuh, oh, saya pengen segera kumpul sama keluarga dan tidak harus bekerja untuk orang lain lagi, saya bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang saya sayangi gitu, atau saya ingin mewujudkan impian saya ingin umroh sekeluarga, saya ingin nyekolahin anak-anak ke sekolah terbaik gitu ya, apapun keinginan Anda. Jadi itu adalah semua hal yang bisa kita sampaikan di live stream. Lalu tentang keterampilan gitu ya, bagaimana sih ngelakuin live stream? Ya simple aja, cuman modal HP ya, cuman modal HP ceprot gitu ya. Lalu kita kalau ada di grup petugas tuh kita bisa izin dulu mau live stream gitu ya. Itu keterampilannya, bagaimana melakukannya, kemudian jam berapa gitu. Paling enak live stream itu kita tentukan pada diri sendiri, aku mau jam berapa ngantor ini saya anggap ngantor. Jadi kalau saya nggak live stream, saya anggap saya bolos kantor gitu ya. Saya memandang pekerjaan ini bagi orang lain remeh, tapi bagi saya lah gimana, ini rumah hasil dari live stream gitu, cuap-cuap gitu ya. Nah, jadi saya tentukan jam berapa, sehingga di saat yang sudah saya tentukan saya ngoceh aja, sudah live stream gitu ya. Dan saya nggak peduli, saya nggak peduli dalam artian begini, saya nggak perlu setelah itu bingung, Pak ini bagus nggak, Bu ini bagus nggak masalah, karena besok saya sudah lakukan lagi, besok saya lakukan lagi. Ini ngantor, masa kalau ngantor harus tanya komentarnya terus, pendapatnya terus gitu ya. Dan saya tidak khawatir gitu, ini mau bagus mau jelek, karena semuanya pasti ada manfaatnya gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keinginan ya, keinginan. Kenapa mau melakukannya, ada keinginan apa di balik yang saya lakukan ini ya, jelas lah ya. Kalau tidak ada TNC, saya itu mau hidup dengan apa gitu. Saya itu mau hidup dengan apa, mau hidup dengan gaji guru SD lah ya, bisa aja kalau cuma hidup, kalau hidup hanya untuk makan. Tapi kalau hidup adalah untuk punya kehidupan ya, punya rumah yang terbaik, punya waktu yang merdeka, punya pengembangan diri, punya produk-produk yang bisa menyehatkan ya, punya hubungan yang terus makin baik dengan banyak orang, bisa punya kesempatan membantu orang lain untuk sukses. Itulah keinginan saya, itulah keinginan saya. Yaitu makanya 3 faktor tadi membuat saya jadi punya kebiasaan. Pertamanya melihat dulu, terus menjadi ya. Pada saat dia menjadi, dia melihat lagi hal yang lebih besar tingkatannya, terus mengubah dia. Terus pada saat sudah berubah lagi, terus menjadi. Gampangannya begini deh, Anda melihat live stream hari ini, Anda melihat live stream teman-teman yang lain hari ini, Anda sudah melihatnya. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengubah diri Anda menjadi seperti kami yang tiap hari live stream? Nah, kalau belum, berarti 3 hal tadi ada yang kurang tuh, pengetahuannya, keterampilannya, atau keinginannya. Biasanya sih cuman keinginan itu aja yang kurang. Perubahan ini sering merupakan proses yang menyakitkan. Ia merupakan perubahan yang harus dimotivasi oleh suatu tujuan yang lebih tinggi, oleh kesediaan untuk menomorduakan apa yang Anda pikir Anda inginkan sekarang, untuk apa yang Anda inginkan di kemudian hari. Wow, betul ya. Akan tetapi proses ini menghasilkan kebahagiaan sebagai buah dari keinginan dan kemampuan untuk mengorbankan apa yang kita inginkan sekarang untuk apa yang kita inginkan pada akhirnya.
Ya, jadi teman-teman ini semuanya adalah nebus ya. Sebenarnya ini adalah nebus. Maka waktu kita izin tuh kita izin nebus royal, izin nebus crown. Karena di balik royal, di balik crown ada kehidupan yang kita inginkan. Bukan kehidupan yang terpisah dari keluarga, bukan kehidupan yang serba kepepet keuangannya, bukan kehidupan yang kemudian retak hubungan dengan orang-orang kita sayang. Kita ingin kehidupan yang indah, dan kehidupan yang indah itu karena kebersamaan, kecukupan secara ekonomi, bebas hutang, ya, dan ya freedom tuh enak sekali ya. Itu kan ada yang harus ditebus gitu ya, lewat usaha ini. Nah, itu live stream itu. Dengar nggak nih suara anak-anak saya tuh lagi pada bercandaan tuh, seru banget nih. Kita kumpul di sini, bapaknya kerja di rumah, anaknya pada sarapan atau pada bercandaan tuh. Itu kehidupan yang saya inginkan. Kontinum kematangan. Kontinum itu apa ya? Sebuah area, ya, sebuah area kematangan. 7 kebiasaan bukanlah seperangkat formula pemberi semangat yang terpisah atau sepotong-sepotong. Selaras dengan hukum alam pertumbuhan, ketujuh kebiasaan tersebut memberikan pendekatan yang meningkat, berurutan, dan sangat terpadu bagi perkembangan efektivitas pribadi dan antar pribadi. Kebiasaan-kebiasaan ini meningkatkan kita secara progresif pada kontinum kematangan dari ketergantungan menuju kemandirian hingga ke saling tergantungan. Sebuah kebiasaan baru tapi disertai oleh kematangan karakter, bukan kebiasaan tanpa kematangan. Itu mah nanti juga paling hilang gitu ya. Misalnya kayak live stream, orang melakukan live stream tapi tanpa kematangan karakter, ya live streamnya cuma kalau diingetin gitu. Kalau enggak, ya enggak lagi, kembali lagi ke arah yang saya susah, saya sibuk, saya ini gitu ya, menunda-nunda karena tidak disertai kematangan. Tapi nanti dari sini kalau Anda ikuti buku ini ya, maka Anda akan mateng ya, kedewasaan, karakternya makin mateng, sehingga kebiasaan itu akan tercipta secara alami, nggak perlu dipaksa lagi. Karena apa? Faktor dari dalamnya sudah berubah. Kalau kemarin live streamnya itu karena disuruh, faktor luar, tapi faktor dalamnya belum. Faktor luar yang meminta, ya ketika faktor luar itu enggak ada lagi, ya balik lagi kan. Tapi dari 7 kebiasaan ini yang dirubah adalah dari faktor dalamnya. Jadi kematangannya bagus. Nah, dan nanti di sini itu akan meningkatkan kita ke dalam 3 tahap. Pertama itu ketergantungan, kedua kemandirian, dan yang ketiga adalah kesaling tergantungan. Banyak orang berpikir kontinum kematangan yang paling hebat itu adalah kemandirian. Itu keliru teman-teman. Kalau kemandirian itu sebenarnya masih self, egonya masih ada. Jadi ternyata kontinum kematangan karakter seseorang itu adalah kontinum kesaling tergantungan, bukan kemandirian. Ya. Jadi pertama kita dari ketergantungan, kayak bayi itu tergantung, anak kecil tergantung sama emaknya disuapin, atau anak sekolah tergantung keuangan dari orang tua. Kedua, kemandirian, ya, dia bisa cari uang sendiri. Tapi kontinum orang sukses, kematangan orang sukses adalah kematangan kesaling tergantungan, yaitu kerjasama antar orang mandiri. Kita masing-masing memulai kehidupan sebagai bayi yang tergantung sepenuhnya. Nah, itu contohnya bayi juga ya, yang tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Kita diarahkan, diasuh, dan ditunjang oleh orang lain. Tanpa pemeliharaan ini, kita hanya dapat hidup selama beberapa jam atau paling lama beberapa hari saja. Lalu secara berangsur-angsur selama bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, kita menjadi semakin mandiri secara fisik, mental, emosional, dan keuangan. Hingga akhirnya kita pada hakikatnya dapat mengurus diri sendiri, diarahkan oleh batin dan percaya diri. Sementara kita terus bertumbuh dan matang, kita menjadi semakin sadar bahwa semua yang ada di alam itu saling tergantung, bahwa ada suatu sistem ekologis yang mengatur alam, termasuk masyarakat. Lebih jauh kita menemukan
bahwa jangkauan alamiah kita yang lebih tinggi berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, bahwa kehidupan manusia juga saling tergantung. Pertumbuhan kita dari bayi sampai dewasa selaras dengan hukum alam, dan ada banyak dimensi pada pertumbuhan. Sebagai contoh nih, pencapaian kematangan fisik tidak berarti menjamin kematangan emosional atau mental kita secara serentak. Sebaliknya, ketergantungan fisik seseorang tidak berarti bahwa ia tidak matang secara mental atau emosional. Pada kontinum kematangan, ketergantungan, fase ketergantungan adalah paradigma kamu. Paradigma kamu, ketergantungan itu. Kamu mengurus saya. Ketergantungan itu adalah paradigma kamu. Jadi kalau kita masih dalam fase ketergantungan, itu kita masih bukan saya, tapi kamu. Aku gimana ini ngordernya? Kamu bantu aku ngorder dong, nah, gitu ya. Terus aku gimana ini untuk CP? Aku nggak tahu CP itu apa. Tolong jelasin dong. Nah, gitu ya. Nah, kemudian fase berikutnya, kemandirian. Kemandirian adalah paradigma saya. Saya dapat melakukannya. Saya bertanggung jawab. Saya percaya diri. Saya dapat memilih. Jadi saya sudah mandiri nih, gitu ya. Saya bisa live stream. Saya bisa pesan produk sendiri. Saya bisa tambah pertemanan. Saya bisa jadi petugas. Nah, gitu ya. Jadi mulai mandiri. Nah, sekarang fase yang paling tinggi, kesaling tergantungan, adalah paradigma kita. Kita dapat melakukannya. Kita dapat bekerja sama. Kita dapat menggabungkan bakat dan kemampuan kita serta menciptakan sesuatu yang lebih besar secara bersama-sama. Orang yang tergantung membutuhkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Orang yang mandiri dapat memperoleh apa yang mereka kehendaki melalui usaha mereka sendiri. Tapi orang yang saling tergantung menggabungkan upaya mereka sendiri dengan upaya orang lain untuk mencapai keberhasilan terbesar bersama-sama. Wih, ini TNC banget teman-teman. Ini kalau diterapkan di dunia TNC luar biasa pemahaman ini. Jadi kalau orang mau saling bekerja sama dengan efektif, ayo kita tingkatkan kemampuan kita tingkatkan kemandirian kita dulu. Karena kalau kita belum mandiri, ya kita belum bisa bekerja sama dengan orang lain secara efektif, gitu. Itu makanya terus ada pelatihan-pelatihan ya, terus ada training, terus ada acara follow up, terus ada group meeting, terus ada acara GTR, CP Club, Royal Academy ya. Itu sebenarnya adalah untuk melatih kemandirian kita, membuat sebuah pemahaman, bahkan jadi petugas, bahkan yang kayak seperti ini ya, live stream, itu melatih kemandirian teman-teman, sehingga kita bisa kerja bareng dengan efektif bersama tim bisnis. Jika saya secara fisik bergantung, lumpuh atau cacat atau terbatas dalam beberapa hal fisik, saya akan memerlukan Anda untuk menolong saya. Jika saya bergantung secara emosional, perasaan berharga dan aman saya berasal dari pendapat Anda tentang saya. Jika Anda tidak menyukai saya, itu dapat menghancurkan. Jika saya bergantung secara intelektual, saya akan mengandalkan Anda untuk berpikir bagi saya, untuk memikirkan persoalan dan masalah kehidupan saya. Nah, ini jadi fase ketergantungan itu nggak cuma tergantung fisik. Seperti kita butuh bantuan upline untuk follow up, kita butuh bantuan upline untuk ngorderin gitu ya. Nggak cuma fisik, tetapi juga ada emosional, ketergantungan emosional. Kalau orang lain ngomong jelek tentang kita, terus kita langsung ngedrop. Tapi kalau orang lain memuji kita, terus kita wah seneng, semangat gitu. Jadi sangat tergantung, baik bantuan fisik, baik pandangan sosial, pandangan orang, itu juga kita tergantung banget. Nah, itu level ketergantungan gitu ya. Bahkan ada level intelektual, gue nggak bisa mikir, lu aja yang mikir deh, gitu. Ternyata kita pikir yang namanya tergantung itu cuma tergantung fisik. Enggak juga, ternyata lebih banyak tergantung secara emosional. Kalau dipuji seneng, kalau dicela ngedrop, tergantung nih ya. Nah, sekarang level berikutnya, kemandirian.
Jika saya mandiri secara fisik, saya dapat bekerja sendiri dengan lumayan baik. Sudah naik ini levelnya ya. Secara mental, kalau yang namanya kemandirian secara mental, saya dapat berpikir sendiri, saya dapat pindah dari satu tingkatan abstraksi ke tingkatan yang lain. Saya dapat berpikir secara kreatif dan analitis dan menyusun serta mengekspresikan gagasan saya dengan cara-cara yang dapat dimengerti. Jadi ini kalau teman-teman lihat rekan-rekan kita yang bikin poster, yang bikin video gitu ya, itu sebenarnya sudah mulai masuk ke level kemandirian. Mereka bukan cuma mandiri secara fisik, bisa order sendiri, ya bisa follow up sendiri, tetapi mereka juga mulai mandiri secara intelektual, ya, kecerdasannya mulai meningkat. Itu bukan bakat, jadi nggak ada saya orang bodoh selamanya, itu nggak ada. Tapi awalnya dia tergantung otaknya orang, sekarang dia bisa mandiri, tidak perlu pakai otak orang untuk hal-hal yang biasanya dia mau kerjain itu. Nah, makanya latihan dalam live stream ini tuh penting sekali. Kebiasaan live stream itu ngasah teman-teman ya. Kebiasaan baca buku ngasah banget. Itu kebiasaan denger nepi ngasah banget. Kebiasaan follow up ngasah banget gitu ya. Secara intelektual. Dan nilai diri saya tidak akan dipengaruhi apakah saya disukai atau diperlakukan dengan baik. Nah, ini kemandirian emosional sekarang. Kemandirian emosional itu bener-bener gak ngefek ya. Selama aku melakukan hal yang ku anggap bener, maka orang lain mau mencela gak ngefek. Jadi kita akan semangat bukan karena sanjungan orang lain, dan kita tidak akan jatuh hanya karena celaan orang lain. Mudah untuk melihat bahwa kemandirian jauh lebih matang dibandingkan ketergantungan. Kemandirian itu sendiri adalah pencapaian utama, tetapi kemandirian bukan pencapaian tertinggi. Ini utama tapi bukan tertinggi ya. Itu sebabnya ya, kalau kita gak mandiri secara emosional itu lebih merusak daripada kalau kita tidak mandiri secara fisik ya. Lawan kata mandiri kan tergantung gitu ya. Ada orang-orang yang secara fisik dia mandiri, dia kerja sendiri, cari duit sendiri gitu ya. Mungkin ada beberapa dari Anda. Namun emosionalnya belum mandiri. Emosionalnya masih tergantung pendapat orang. Sehingga ya percuma juga gitu ya. Bisa menghasilkan uang banyak, tetapi dia mau ngelakuin sesuatu yang positif aja, memulai hal yang baru yang bermanfaat untuk suksesnya aja, mundur lagi gitu. Gara-gara apa? Dia belum mandiri secara emosional. Dia tergantung banget ya, citra dirinya itu tergantung banget dari apa kata orang, apalagi orang-orang terdekat ya. Begitu orang terdekat gak suka dengan apa yang dia kerjakan, terlepas itu bener atau salah gitu ya, langsung dia ngedrop, langsung dia merasa gak pede. Nah, itu artinya apa? Dia mandiri secara duit tapi tidak mandiri secara emosional. Nah, jadi mandiri itu harus mateng semua. Tentu kita mungkin perlu mengubah keadaan kita, namun demikian ketergantungan adalah masalah kematangan pribadi yang kecil kaitannya dengan keadaan. Bahkan dengan keadaan yang lebih baik sekalipun, ketidakmatangan dan ketergantungan sering muncul. Nah, itu dia kan, mau orang kaya gajinya gede gitu, belum tentu juga dia itu mandiri secara emosional. Dia masih disetir pendapatnya, dia masih disetir perasaannya, dia masih disetir moodnya dari omongan orang lain. Itu nggak mandiri secara emosional ya. Kemandirian sejati dari karakter memberi kekuatan kepada kita untuk bertindak dan bukan menjadi sasaran tindakan. Makanya karakter penting teman-teman, bukan citra sosial, bukan pandangan masyarakat, bukan pandangan orang lain, tapi harus muncul dari karakter ya, dari prinsip-prinsip nilai yang benar. Itu namanya kemandirian sejati kalau Stephen Covey bilang. Nggak cuma mandiri. Artinya apa? Kalau mandiri itu kita nggak tahu ini mandiri ekonominya atau mandiri emosionalnya atau mandiri intelektualnya. Nggak ngerti kan? Ada orang mandiri cuma mandiri ekonominya, dia udah bisa cari duit sendiri, tapi hidupnya disetir sama pendapat orang lain. Itu berarti nggak mandiri kalau secara emosional. Cara berpikir mandiri saja tidak sesuai dengan realitas kesaling tergantungan. Orang mandiri
yang tidak memiliki kematangan berpikir dan bertindak secara saling tergantung mungkin merupakan produsen individual yang baik, tetapi mereka tidak akan menjadi pemimpin atau pemain tim players yang baik. Mereka tidak berasal dari paradigma saling tergantung yang justru diperlukan agar berhasil dalam realitas perkawinan, keluarga, bisnis, atau organisasi. Hidup secara alamiah sangatlah saling tergantung, mencoba mencapai efektivitas maksimum melalui kemandirian, sama seperti mencoba bermain tenis dengan tongkat golf. Alatnya tidak sesuai dengan realitasnya. Jadi orang kepengen membangun tim bisnis, itu kan namanya kesaling tergantungan. Kesaling tergantungan adalah konsep yang jauh lebih matang dan maju. Jika saya saling tergantung secara fisik, saya percaya diri memiliki kemampuan, tapi saya juga sadar bahwa Anda dan saya bekerja bersama-sama dapat mencapai jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dapat saya capai sendiri, bahkan dengan kemampuan terbaik saya. Jika saya saling tergantung secara emosional, saya memiliki perasaan berharga yang besar dalam diri saya, tapi saya juga mengakui adanya kebutuhan akan cinta untuk memberi dan untuk menerima cinta dari orang lain. Jika saya saling tergantung secara intelektual, saya sadar bahwa saya membutuhkan cara berpikir terbaik dari orang lain untuk bergabung dengan cara berpikir terbaik saya. Nah, kesaling tergantungan ini hebat sekali ya. Dan Stephen Covey itu selalu memandang bukan hanya dari sisi fisik saja, tetapi juga dari sisi emosional, dari sisi intelektual juga. Contoh, orang yang sudah di level kesaling tergantungan secara emosi, itu artinya begini, dia mikirnya gini, apa yang kurasakan tidak akan dipengaruhi dari apa pandangan orang. Kalau aku ngelakuin ini bener, gue merasa aman secara jiwaku tuh merasa aman dan nyaman, walaupun orang banyak yang mencela, banyak yang gak suka, banyak yang mencemooh, no problem. Tetapi aku juga ngerti bahwa aku itu akan jauh lebih bisa memberikan hal terbaik dan mendapatkan hasil terbaik jika aku juga memiliki emosional yang sama ini dari orang lain yang seperti aku. Ketika ada orang-orang lain yang punya kematangan emosi seperti aku dan aku bekerja sama, itu hasilnya pasti lebih luar biasa. Kayak kalimat, pujianmu dan tepuk tanganmu tidak membuatku makin sukses, makin happy, atau makin apa gitu ya, makin apalah gitu, makin pede gitu, enggak juga gitu. Di sisi yang lain, caci makimu, cemoohanmu tidak akan membuatku ngedrop, tidak akan membuatku jatuh, tidak, karena aku mandiri secara emosional. Nah, tetapi aku menyadari jika ada orang lain yang juga punya kemandirian emosional seperti ini dan bisa bekerja sama dengan aku, pasti hasil kita akan lebih hebat. Kalau gak ada orang lain, ya gak apa-apa sih, gue tetap bisa. Tapi gue sadar banget, kalau gue pengen dapat hasil yang jauh lebih besar, gue harus nemu dan bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya kematangan emosional seperti aku. Itulah teman-teman, kenapa ada kaset, ada buku, dan ada pertemuan. Karena ini akan menaikkan level fase kematangan kita. Saya mempunyai peluang untuk membagi diri saya secara mendalam dan bermakna dengan orang lain. Nah, membagi ya, berbagi. Kesaling tergantungan merupakan suatu pilihan yang hanya dapat dibuat oleh orang yang mandiri. Orang yang tergantung tidak dapat memilih untuk menjadi saling tergantung. Mereka tidak mempunyai karakter untuk melakukannya. Mereka tidak punya cukup untuk diri mereka sendiri. Ini sampai saya stabilo teman-teman ya. Kesaling tergantungan merupakan suatu pilihan yang hanya dapat dibuat oleh orang yang mandiri. Orang yang tergantung tidak dapat memilih untuk menjadi saling tergantung atau kerja bareng. Mereka tidak mempunyai karakter untuk melakukannya. Mereka tidak punya cukup untuk diri mereka sendiri. Untuk diri sendiri aja mereka gak bisa, apalagi kerja bareng sama orang lain. Ya, bisanya cuma tergantung aja. Ini adalah kemenangan pribadi, inti dari pertumbuhan karakter. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Kalau kita pengen menang di publik, kita harus menang secara pribadi dulu.
Anda tidak dapat membalik proses ini seperti halnya Anda tidak dapat menuai sebelum Anda menabur. Proses bermula dari dalam keluar. Ketika Anda menjadi benar-benar mandiri, Anda mempunyai dasar untuk saling tergantung secara efektif. Anda memiliki dasar karakter yang dapat Anda gunakan untuk secara efektif mengupayakan kemenangan publik yang lebih berorientasi pada kepribadian dalam kerja, dalam tim. Ya, ini sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan, nanti akan saya tunjukin diagramnya. Ini keren banget ya. Yang dasarnya adalah awalnya adalah tergantung, lalu mandiri, lalu ke saling tergantungan, dan itu ada spiral pertumbuhannya ya. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Go 3 sampai 4 like CP for freedom.